Sebenarnya saya mengajak rekan-rekan advokat yang ada di dalam lingkaran perkara donasi ini, ayo kita memberikan satu pandangan atau paparan yang baik. Saya biasa dipanggil itu dengan Bang Paris, tapi nama saya itu Paris Mansihaloho itu ya. Beberapa hari yang lalu kita telah mendapat undangan secara resmi dari pihak Kemensos, ya, hampir lebih kurang kita 1 jam, mewakili donatur, diberikan ruang ya oleh Kementerian Sosial untuk bagaimana mencoba memberikan ya masukan-masukan akan adanya agenda yang dijembatani oleh Kemensos menuju islah nantinya, ya, memberikan opini dan narasi maupun pendapat hukum tentang uang ini adalah uang siapa, kan begitu ya, supaya apa? Asas equality before the law, persamaan hak di depan hukum, supaya itu bisa diwujudkan dulu. Karena apa? Ini bukan ruang litigasi dan bukan ruang pengadilan, tapi ini adalah ruang non-litigasi. Sehingga perkembangan informasi seputar lingkaran donasi Agus ini, saya berpikir tadinya semenjak pasca kunjungan atau undangan dari Kemensos kepada berbagai pihak, tentu sudah diberikan arahan agar semua untuk menahan diri dan cooling down, menunggu akan adanya undangan yang akan dilakukan oleh Kemensos untuk menjembatani sebagai lembaga mewakili pemerintah atas kekisruhan tentang lingkaran donasi ini, begitu ya. Namun pada proses arahan tersebut terlihat belakangan ini cenderung sekali memang kita melihat adanya hal-hal berupa narasi-narasi yang sepantasnya memang tidak disampaikan di publik yang terbuka ini, oleh karena patut diduga kita harus memahami mana tatanan etika yang etis dan tidak etis sebagai seorang kuasa hukum, ya. Nah, saya berpendapat tentu apabila ada hal-hal yang sedemikian rupa disampaikan secara terbuka, menurut hemat saya, jika itu memiliki satu pertimbangan tertentu harus disampaikan oleh rekan-rekan sejawat kita, patut menurut pendapat saya harus dievaluasi atau diperbaiki mana yang relevan, mana yang tidak relevan. Karena kita memahami masyarakat Indonesia saat ini sedang disajikan dengan perkara donasi ini, di mana di dalamnya banyak sekali pengacara-pengacara yang sedang bergabung, baik itu sebagai kuasa maupun sebagai pengamat. Kan begitu ya. Sehingga apapun yang kita akan sampaikan secara terbuka di publik ini akan menjadi tontonan dan dikonsumsi oleh publik maupun netizen. Maka saya sangat sepakat mengutip apa yang disampaikan oleh advokat senior Profesor Otto Hasibuan. Beliau selalu mengatakan menjadi seorang advokat itu tentu harus memiliki 2 hal, ya. Itu menurut pendapat beliau, dan ini bisa menjadi wejangan bagi para advokat lain, tentu untuk menambah ya pengetahuan serta pemahaman bagaimana menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan publik. Karena advokat itu selain pintar, tentu beliau juga mengatakan harus juga bisa dipercaya. Kan begitu ya. Terkait masalah bisa dipercaya ini, disinilah ruang lingkup yang harus menjadi parameter seorang advokat ketika menyampaikan sesuatu hal yang berkaitan dengan proses penanganan perkara. Apabila kita sedang menangani satu perkara, tentu ada rule mode, di mana kita harus fokus terhadap perkara tersebut. Apakah kita harus mencari dasar hukumnya, apakah kita mencari hubungan hukumnya, apakah mencari klausa sebab akibat atas risiko hukumnya, sehingga tidak relevan apabila kita menarik perkara lain untuk ya diakomodir terhadap perkara yang sedang kita emban. Ini akan menjadi
satu penafsiran yang berbeda di tengah masyarakat karena tidak ada korelasi, gitu ya. Namun apabila itu diedukasi dari pandangan-pandangan hukum yang positif, menurut saya itu sah-sah saja. Tapi apabila itu harus bisa dipercaya, apa yang kita sampaikan ini akan didengarkan atau dilihat oleh segitu banyaknya masyarakat di Indonesia ini, yang mana mereka sedang mempercayakan sebagai seorang penegak hukum atau advokat yang sedang tampil sekarang di media, pastinya diharapkan memberikan teladan hukum yang baik. Baik dari perkataan, baik dari sikap, maupun dari perilaku. Lantas apakah cukup cuma bisa dipercaya? Tidak. Beliau mengatakan harus sejalan. Pengacara itu harus pintar dan cerdas. Pintar dan cerdas itu dimaksudkan adalah tidak cukup hanya bisa dipercaya. Pintar dan cerdas, kita harus dapat melakukan mapping atau breakdown mana perkara yang harus kita kelola dengan baik, mana soal perkara yang tidak bisa kita hubungkan terhadap perkara yang sedang berjalan. Karena apa? Ada aturan etika dan norma. Apakah ini akan resistensi dengan ketersinggungan dengan pihak lain apabila ini memiliki tujuan-tujuan yang dapat mendiskreditkan atau melecehkan atau mencemooh? Maka tatanan yang baik sebagai seorang advokat harus cerdas melihat kondisi ini. Ini apakah akan dipandang positif atau negatif oleh publik? Di situ maka dimintakan pengacara harus pintar. Sehingga pintar dan cerdas serta dipercaya ini adalah menjadi bahan yang penting menjadi seorang advokat. Kalau ternyata hanya pintar saja dan tidak bisa dipercaya, ini juga menurut beliau sebagai seorang advokat senior, tidaklah cukup untuk menjadi seorang advokat kalau hanya pintar, tapi tidak bisa dipercaya. Karena pintar ini, oleh karena tidak bisa dipercaya, akan bisa menimbulkan sesuatu hal yang negatif. Gitu ya. Kalau juga hanya bisa dipercaya, tapi tidak juga cerdas dan tidak juga pintar di dalam melakukan proses penanganan perkara, maka dimungkinkan juga ini tidak bisa dijadikan partner untuk menangani sebuah perkara, tapi hanya dijadikan sahabat. Nah, seperti itu sementara pandangan yang dapat saya sampaikan, bagaimana sebenarnya menetapkan diri menjadi seorang advokat di depan publik sehingga kita dapat memberikan edukasi. Karena apa? Fungsi daripada kuasa hukum selain memberikan akses hukum terhadap klien adalah membela hak-hak hukumnya. Dan tentu kita kepada masyarakat juga memiliki peran penyeimbang, yaitu menjelaskan tentang pentingnya supremasi hukum agar masyarakat paham apa sebenarnya persoalan hukum yang sedang berjalan ini dan bagaimana langkah-langkah hukum yang seharusnya dapat disampaikan secara terang benderang sehingga tadinya masyarakat tidak memahami secara detail, maka ada edukasi penambahan pengalaman atau knowledge hukum. Inilah sebenarnya saya mengajak rekan-rekan advokat yang ada di dalam lingkaran perkara donasi ini, ayo kita memberikan satu pandangan atau paparan yang baik karena kita sedang menjadi teladan hukum di dalam persoalan lingkaran donasi ini. Baik itu pengacara yang ada di pihak si A, di pihak si B maupun pihak si C. Karena apa? Sesungguhnya kita sebagai kuasa hukum tidak memiliki konflik internal atau persoalan personality. Tapi kita sedang berada di dalam tatanan untuk membela hak hukum daripada masing-masing klien. Begitu Bang Faktual dan teman-teman. Siap. Baik. Memang apa yang disampaikan Bang Faktual benar ya. Saya sebagai saat ini dalam posisi menangani perkara donasi ini berada di pihak donatur. Begitu ya, teman-teman ya. Saya biasa dipanggil itu dengan Bang Paris, tapi nama saya itu Paris Mansihaloho. Itu ya, Bang Faktual ya. Baik, Bang Faktual, ini adalah ruang yang baik untuk kita berdiskusi sehingga kita dapat sama-sama memahami ada hal-hal yang harus kita pelajari secara bersama-sama ya. Saya sampaikan sedikit sebelum saya masuk kepada pokok materi pertanyaan teman-teman yang diwakili oleh Bang Faktual ya. Beberapa hari yang lalu kita telah mendapat undangan secara resmi dari pihak Kemensos ya. Hampir lebih kurang kita 1 jam mewakili donatur diberikan ruang ya oleh Kementerian Sosial untuk bagaimana mencoba memberikan ya masukan-masukan akan adanya agenda yang dijembatani oleh Kemensos menuju islah nantinya ya, karena lingkaran donasi ini tidak kunjung bertepi gitu. Dan ini adalah satu
hal yang sangat positif dan kami sangat mengapresiasi itu, karena dalam event-event berikut sebelumnya itu pihak Agus telah lebih dulu dengan pihak Teknopi, sehingga tahap akhirnya adalah kami sebagai pihak donatur. Lantas selanjutnya nanti memungkinkan akan semua pihak dihadirkan untuk bersama-sama menuju satu kesimpulan akhir agar ada the rule of game dari persoalan kisruhiyah donasi ini, ya. Terkait pertanyaan teman-teman yang diwakili oleh Bang Faktual, ya. Maka sekarang kan berseliweran banyak para praktisi-praktisi hukum, baik di luar daripada kuasa masing-masing pihak, baik itu di dalam kuasa masing-masing pihak, memberikan opini dan narasi maupun pendapat hukum tentang uang ini adalah uang siapa, kan begitu ya. Satu sisi ada yang menyatakan uang yang sudah ditransfer itu adalah uang Agus, kita menghargai pendapat itu, ya. Satu sisi mengatakan uang ini adalah uang yayasan, kita juga akan menghargai itu. Kalaupun ada isu yang menyatakan itu adalah uang donatur, kita juga harus patut menghargai itu. Supaya apa? Asas equality before the law, persamaan hak di depan hukum, supaya itu bisa diwujudkan dulu. Karena apa? Ini bukan ruang litigasi dan bukan ruang pengadilan, tapi ini adalah ruang non-litigasi. Sehingga tidak ada pengadilan untuk menyatakan keabsahan uang itu uang siapa. Makanya, saya pernah memintakan barang siapa yang mencoba memberikan pernyataan baik dalam narasi hukum yang dibangun ini adalah uangnya Agus, tolong diberikan dasar hukumnya supaya masyarakat itu bisa teredukasi. Kalau ada juga orang yang mengatakan ini adalah uang yayasan, tolong diberikan juga dasar hukumnya. Karena apa? Sesuatu hal yang disampaikan hanya melalui teori hukum, tidak didukung dengan dasar hukum, bagaimana kita dapat menganalisa fakta kebenarannya, kan begitu ya? Sehingga ini akan melahirkan penafsiran-penafsiran yang luas di tengah masyarakat. Begitu juga dengan masyarakat, begitu juga dengan donatur. Sekarang uang itu telah diserahkan melalui penyelenggara penggalangan dana, yaitu Teknopi dan Tekdensus, dan akhirnya tujuannya adalah kepada Agus, kan begitu ya? Nah, persoalannya uang itu sekarang yang 1,3 informasinya sudah diambil alih oleh yayasan untuk mengamankan karena adanya dugaan yang dimaksudkan ya bahwasanya ada penyalahgunaan uang tersebut oleh Agus sehingga uang itu diamankan. Menurut keterangan lawyernya Teknopi atau Teknopi kemarin di acara dua sisi di tujuan, mereka menyatakan itu adalah bentuk pertanggungjawaban untuk mempertanggungjawabkan besok kepada donatur, begitu ya. Artinya ada beberapa pendapat-pendapat yang saling berhubungan baik, sehingga maka donatur juga mengatakan itu uang donatur. Karena apa? Uang yang diserahkan dan belum sampai kepada tujuan karena masih transit atau parkir di penyelenggara, tentu uang itu sampai saat ini adalah bisa juga dinyatakan sebagai uang donatur karena belum disampaikan, gitu ya. Maka itu di dalam Permensos itu pasal 23 itu masyarakat yang dimaksudkan adalah donatur sebagai pendonasi harus ikut mengawasi kemana uang itu. Itulah dasarnya maka donatur ada, kan begitu ya. Nah, sehingga hal-hal yang menyatakan pendapat berdasarkan teori ini ya silahkan saja, tapi harus didukung dengan dasar-dasar hukum. Nanti untuk menguji ini di mana letaknya, yaitu maka kita dari donatur supaya tidak terjadi silang pendapat, terjadi misalnya konfusi yang liar dan multitafsir, maka donatur membawa ke ranah pengadilan untuk nanti supaya dapat ya dibuktikan berdasarkan argumen masing-masing, biarlah nanti pengadilan yang menjelaskan sebenarnya uang ini uang siapa dan sisanya akan dikemanakan. Karena apa? Saya sekaligus menjawab pertanyaan Bung Fatwal dengan teman-teman, sisanya mau kemana, itulah yang kemudian menjadi petitum kita di dalam gugatan perbuatan melawan hukum kepada pihak-pihak baik itu penyelenggara maupun Agus, nantinya supaya mengacu kepada polling sebagai petitum yang disampaikan oleh penggugat, karena di sana ada beberapa poin antara lain
Ada yang menyatakan pilihannya untuk Agus, ada yang dikembalikan kepada donatur, ada yang dikembalikan kepada pihak lain, ya. Ada juga yang menyatakan digunakan untuk kepentingan yang lainnya secara sosial. Namun, ini nanti regulasinya akan dihubungkan dengan apa yang menjadi masukan daripada Kemensos, di mana pertama kita harus memfokuskan dulu untuk Agus. Nanti sisanya nanti tergantung bagaimana di dalam pertemuan berikutnya saat kita diundang oleh para pihak. Begitu, Bung Fatwal.